Halo, selamat datang di kuliah Kapita Selekta Jabar. Nah, pada bagian ini kita akan belajar terkait ideal dan ring faktor. Nah, bagian ini sebelumnya telah dipelajari ya pada mata kuliah struktur aljabar 2. Namun ada beberapa hal yang akan disampaikan yang belum pernah Anda pelajari sebelumnya. Ya, jadi kalau kita mengulang kembali, apa itu ideal? Ideal itu adalah himpunan bagian dari suatu ring, gitu ya, yang memenuhi beberapa sifat ya, memenuhi ya beberapa sifat. Ya, yang pertama kalau Anda ingat, gitu ya, si himpunan I itu dengan operasi penjumlahan itu adalah suatu subgrup, gitu ya. Dan yang kedua, kalau Anda ambil anggota ring, namakan R, dan Anda ambil anggota ideal, namakan I, maka R kali I, gitu ya, anggota I, dan sebaliknya I kali R juga anggota I. Nah, Anda perhatikan itu perkaliannya bisa R dari kiri dan kanan karena ring yang kita punya belum tentu ring komutatif. Ya, ini contoh ide, ini adalah definisi ideal. Contoh yang paling sederhana kalau kita lihat, kalau kita perhatikan R-nya itu sebagai eh, contohnya adalah ring bilangan bulat, maka ideal yang paling sederhana yang kita bisa ketemu adalah bilangan genap. Gitu ya, ini adalah salah satu contoh dari ideal. Nah, kalau Anda perhatikan pada buku ini ada beberapa definisi yang diberikan yang mungkin belum pernah dipelajari sebelumnya, yaitu didefinisikan operasi penjumlahan antara dua buah ideal dan juga operasi perkalian antara dua buah ideal. Gitu ya. Contoh Anda punya ideal I ya dan J, I dan J itu Anda katakan ideal di R, gitu ya. Maka yang dinamakan I tambah J itu adalah suatu ideal lagi yang berisikan anggotanya kita katakan A plus B, di mana A-nya anggota I dan B-nya anggota ideal J. Setelah itu ada perkalian antara dua buah ideal I kali J. Nah, kalau Anda perhatikan ini eh, cukup berbeda gitu ya dengan eh, sebelumnya gitu ya. Jadi ini adalah juga suatu eh, ideal lagi gitu ya. Ideal yang anggotanya apa? Anggotanya bukan cuman perkalian antara anggota I dan J ya, cuman ditulis em, lebih pasti yaitu ini sebagai penjumlahan dari anggaplah kita katakan XI dikali J gitu ya. XI maaf XI dikali YI gitu ya. I-nya dari 1 sampai N, di mana N-nya itu bilangan asli, terus XI-nya itu anggota ideal I, dan Y-nya itu anggota ideal J. Seperti itu ya. Em, ini adalah definisi dari penjumlahan dan perkalian antara dua buah ideal. Anda perlu perhatikan bahwa ini adalah penjumlahan dan perkalian antara dua buah himpunan. Ya, Anda bisa coba gitu ya. Kalau kita balik ke contoh atas, misalkan saya berikan J itu idealnya kelipatan 3 Z. Nah, apa yang terjadi dengan I plus J? Ya, saya minta Anda coba buktikan ya, bahwa I plus J itu berarti berdasarkan definisi, berarti 2Z tambah 3Z. Ini sama saja dengan R. Ya, atau Z. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan I dikali J? Berarti 2Z dikali 3Z. Ya, kalau Anda perhatikan, ya 2Z dikali 3Z, ya ini hasilnya. Coba Anda tunjukkan ini sama dengan 6Z. Seperti itu. Ya, nah ini em, contoh gitu ya. Ini Anda tolong, hal ini Anda tolong buktikan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tujuan untuk mendefinisikan penjumlahan dan perkalian antara dua buah dia adalah apa? Mau dibuat suatu struktur baru. Itu yang Anda bisa lihat pada proposisi 5.3 di buku. Ya, kalau kita perhatikan proposisi 5.3 di situ ya dikatakan tulis ya
proposisi 5.3. Ya, misalkan R itu adalah suatu ring, terus dibuat suatu himpunan I R. Ya, ini adalah himpunan yang beranggotakan I subset R, gitu ya, di mana I-nya adalah ideal. Jadi kita kumpulkan semua ideal di R di himpunan ini, gitu ya. Terus kemudian definisikan operasi penjumlahan dan perkalian antar ideal seperti di atas, ya, I plus J, ya, kita definisikan I plus J dan I kali J seperti di atas, ya, seperti di atas, maka ya Anda akan menemukan beberapa sifat di sini. Kalau kalian perhatikan, begitu ya, I R, ya, ini dengan operasi penjumlahan, ya, itu bersifat komutatif, ya, bersifat komutatif, terus asosiatif. Setelah itu apa? Punya unsur identitas. Unsur identitasnya apa? Ya, yakni kita bisa katakan ideal K yang isinya apa? Hanya nol. Nolnya siapa? Nolnya si. Ya, ya. Jadi ternyata hampir, kalau Anda perhatikan, hampir menjadi suatu grup. Ya, permasalahannya letaknya pada apa? Inverse-nya, gitu ya. Inverse dari setiap anggota ideal yang eh, tidak dipenuhi di sini, gitu ya. Terus bagaimana dengan sifat yang kedua, dengan operasi perkalian? Ya, dengan operasi perkalian, himpunan IR, ya, dengan operasi kali, gitu ya, itu hanya ya bersifat asosiatif. Ya, nah, untuk komutatif, perhatikan, ya, untuk komutatif, ya, ini bergantung pada R, ya, bergantung pada R. Kalau R-nya komutatif, maka Anda punya himpunan ini dengan operasi kali juga komutatif. Gitu ya. Terus untuk identitas, ya, untuk identitas sangat bergantung pada R juga. Kalau R punya unsur identitas, maka si himpunan IR dengan operasi kali juga punya identitas. Identitasnya apa? Nah, identitas kalau di atas nol, ya saya bilang K, saya tambahkan K plus, ya, gitu ya. Kalau identitas kali K titik, gitu ya, itu adalah si R itu sendiri. Ya, dan kemudian kalau Anda perhatikan di sini, sifat yang berikut, gitu ya, di bintang 2, bintang 3, yang berlaku juga adalah apa? Distributif pun berlaku. Ya, untuk kalau Anda punya I, J, dan K itu adalah anggota, mohon maaf ya, dari himpunan IR, gitu ya. Maka I dikali J plus K itu sama dengan IJ tambah IK, ya. Dan sebaliknya, I plus J dikali K pun demikian, sama dengan IK ditambah J. Ya, ya. Sifat distributif berlaku, dan yang terakhir, kalau Anda perhatikan di situ, ya, sifat terakhir yang diberikan adalah, sorry, ini bintang 3 harusnya, ini yang 4, yang terakhir apa? Nah, I dikali J itu termuat di I iris J, ya, dan I iris J termuat di I plus J, ya, seperti itu. Nah, ini adalah
beberapa sifat yang bisa Anda temukan kalau ideal disatukan dan didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian seperti itu. Oke, nah em, kita akan coba lihat gitu ya. Kalau komutatif asosiatif saya rasa cukup jelas. Nah, sekarang kita akan lihat untuk yang sifat 3 dan juga sifat 4 gitu ya. Coba Anda perhatikan gitu ya. Kita akan lihat mungkin sifat 4 terlebih dulu ya. Bagaimana Anda menunjukkan ya, ya I dikali J itu termuat di I iris J gitu ya. I kali J termuat di iris I iris J. Berarti kita ambil anggota gitu ya, anggaplah X anggota IJ ya. Berarti kita tahu X itu sama dengan apa? X itu sama dengan perkalian dari anggota I dan anggota J. Ya, terus dijumlahkan sampai N. Ya, kemudian kalau Anda perhatikan, ya di sini kita tahu XI anggota I dan YI anggota I. Kenapa YI anggota J? Maaf ya. Kenapa ini bisa anggota I iris J? Ya, Anda perhatikan. Ya, di sini Anda tahu kalau XI anggota I itu kita bisa melihat karena I itu himpunan bagian dari R, maka kita bisa memandang XI sebagai anggota R. Gitu ya. Ini ya saya tulislah gitu ya. Misalkan ya X1 Y1 tambah X2 Y2 sampai XN YN gitu ya. Nah, kalau Anda pandang X1 X2 sampai XN itu adalah suatu anggota R gitu ya. Semua ini adalah anggota R. Ya, kenapa bisa anggota R, Pak? Karena anggota I. I itu ideal di R. Berarti kita bisa pandang di anggota R. Berarti apa? Berarti XI kali YI karena Y1 anggota J, Y2, dan YN anggota J. Berarti apa? Ya, Anda bisa lihat X1 kali Y1 karena X1 anggota R, Y1 anggota J berdasarkan sifat kedua pada ideal, maka Anda bisa perhatikan bahwa X1 kali Y1 itu juga apa? Anggota J. X2 kali Y2 pun demikian. Ya, anggota J. Sampai apa? XN dikali YN juga anggota J. Karena masing-masing ini anggota J dan J itu ideal, yang juga merupakan suatu subgrup terhadap operasi penjumlahan, berarti apa? Penjumlahan anggota J juga ada di J. Berarti karena penjumlahan ini sama dengan X, maka Anda bisa pandang X itu juga suatu anggota J. Berarti X ada di J ya. Gitu ya, awalnya X ada di I kali J. Dari sini dapat kita simpulkan X anggota J. Sekarang kita pandang sisi sebaliknya. Ini saya hapus ya. Kita sudah lihat X sebagai anggota J. Nah, sekarang Anda perhatikan ya anggota J yang namanya YI. Karena J itu himpunan bagian dari R, maka Anda bisa bilang YI itu juga anggota R. Dan ya, dan X1 dan Y1 itu Anda juga bisa lihat sebagai apa? Anda juga bisa lihat Y1 sebagai anggota R, Y2 pun sebagai anggota R, dan YN pun sebagai anggota R. Terus apa? Ya, kita tahu bahwa X1 itu anggota I, ya. X2 anggota I sampai XN itu anggota I dikali anggota R, kita ingat karena I-nya ideal, berdasarkan sifat kedua pada ideal, yang tadi kita sudah bahas, berarti X1 kali Y1 itu juga anggota I. X2 kali Y2 juga demikian, sampai XN kali YN juga demikian. Artinya apa? Terus I itu adalah ideal, sifat pertama mengatakan I subgroup, berarti apa? Penjumlahan dari anggota-anggota ideal pun ada di ideal. Nah, berarti kita dapat penjumlahan dari ini sama dengan apa? X. Jadi si X ini juga anggota I. Nah, tadi kita dapat
X anggota J, gitu ya. Kita dapat X anggota J, yang berikut kita juga dapat X anggota I, berarti X anggota I dan X anggota J ini mengakibatkan apa? Si X anggota I iris J. Ya. Si X anggota I iris J. Gitu ya. Kemudian kalau Anda perhatikan yang berikut, berarti ini sudah ya. Terus selanjutnya kita tunjukkan bahwa apa? Ya, I iris J itu himpunan bagian dari apa? I tambah J. Nah, bagian ini cukup sederhana, gitu ya. Kenapa cukup sederhana? Karena Anda tahu, ya, ini adalah suatu fakta yang Anda tahu. Kenapa? I iris J itu termuat di I, dan I iris J itu juga termuat di J, gitu ya. Termuat di J. Nah, sekarang Anda perhatikan I itu kan sama saja dengan apa? Anda bisa tulis himpunan I itu sama saja dengan apa? Anggota I ditambah nol. Ya, itu X anggota I. Nah, Anda perhatikan kenapa bisa ditambah nol R? Karena apa? I itu ideal. Ideal berdasarkan sifat satu suatu subgrup. Gitu ya. Subgrup berarti punya identitas terhadap operasi tambah. Operasi yang pertama atau biasa dikatakan operasi penjumlahan. Ya, karena punya identitas terhadap operasi penjumlahan, berarti kita bisa tulis ya anggota ideal sebagai X tambah nol. Dan Anda perhatikan ya kalau saya ambil anggota I, berarti X dapat ditulis ya X itu sama dengan X tambah nol. Nah, nol ini anggota I. Tapi Anda juga bisa pandang nol ini sebagai apa? Anggota dari J. Dengan demikian berarti apa? Anggota I, ya, anggota I yang adalah si X itu dapat ditulis sebagai apa? Penjumlahan dari anggota I ditambah anggota J. Artinya apa? Berarti si X itu juga anggota dari I plus J. Dengan demikian, I subset I plus J. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa dapat J subset I plus J. Karena I iris J subset I dan I iris J subset J. Setelah itu I dan J itu subset I plus J. Tinggal kita gunakan aturan rantai, berarti kita dapat apa? Ya, I iris J subset I subset I tambah J. Kita dapat yang diperlukan. Itu dari sifat keempat tadi, kita bisa tunjukkan bahwa apa? Sifat itu berlaku. Gitu ya. Oke, nah kemudian dari situ gitu ya kita turun ke definisi. Anda lihat definisi em, 5.4 gitu ya. Anda perhatikan di situ ya kita punya definisi eh, 5.4. Nah, definisi 5.4 itu mengatakan apa? Kalau Anda punya himpunan X, X itu subset R, X itu bukan himpunan kosong, non-empty set gitu ya, maka yang dinamakan ideal yang dibangun oleh himpunan X itu Anda bisa lihat sebagai apa? Sebagai irisan dari ideal-ideal, ya. Anda bisa lihat ini sebagai irisan dari ideal-ideal namakan I di mana apa? Di mana si X itu termuat di I, ya, dan I itu ideal di R. Ya, jadi ideal yang dibangun oleh X, Anda bisa lihat sebagai apa? Irisan dari ideal-ideal di R yang memuat X. Oke, selanjutnya dari definisi ideal yang dibangun oleh
X ini, ya himpunan X ini, kalau Anda perhatikan, gitu ya, kalau kita mau lihat anggotanya seperti apa, gitu ya, ya anggota X itu seperti apa, kalau Anda perhatikan di situ dikasih tahu ya, anggota-anggota X, gitu ya, anggaplah kita ambil U anggota X, maka U itu kita bisa tuliskan sebagai itu, Anda perhatikan di situ, ya, di mana apa, U-nya itu ditulis sebagai ya N dikali X tambah ya A dikali X aksen tambah X double aksen dikali B ditambah C dikali X triple aksen dikali D gitu ya. Di mana apa? Di mana N-nya itu bilangan bulat gitu ya. X double aksen gitu ya. X aksen, double aksen, X aksen dan X triple aksen itu anggota himpunan X. Setelah itu apa? A, B, C, dan juga D itu anggota N. Kalau Anda perhatikan kenapa banyak sekali versi yang diberikan, gitu ya. Kenapa? Karena ring yang kita punya belum tentu ring komutatif, gitu ya. Jadi dikasih alternatif apa? Eh, U yang anggota ideal yang dibangun oleh X itu bisa saja ya, bisa saja dihasilkan oleh perkalian antara anggota X dengan anggota R, tapi anggota R-nya dikali dari kiri, atau bisa saja dikali dari kanan, atau bisa saja perkalian dari dua anggota R dari kiri dan kanan. Seperti itu ya. Atau bisa juga sebagai apa? Kelipatan dari si X. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi diberikan semua kemungkinan alternatif anggota U. Gitu ya. Karena bisa saja salah satu dari keempat ini, gitu ya, salah satu dari keempat ini atau kombinasi linear dari mereka atau ya, kombinasi linear maksudnya apa ya penjumlahan dari anggota-anggota ini ya. Bisa saja keempatnya, bisa saja salah satu, salah dua atau salah tiganya. Kalau salah tiga bagaimana Pak? Misalkan yang cuman yang cuman digunakan adalah satu, dua dan tiga. Ya berarti Anda bisa pilih A-nya sama dengan nol. Gitu ya. Kalau cuma tiga ya berarti A-nya sama dengan nol. Ya, kalau tukar yang A-nya pakai, yang ini, yang B-nya tidak, gitu ya. Ya, berarti sama juga B-nya yang sama dengan nol, gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dari 5,4 ini, gitu ya, Anda akan temukan, gitu ya, dari 5,4 ini Anda akan temukan definisi, ya, yang berikut 5,5 ya yang memberikan apa definisi terkait suatu ideal yang dibangun secara hingga dan ada itu yang dinamakan suatu ideal prinsipal ya ideal biasanya dikatakan ideal utama seperti itu. Nah, jadi I subset R gitu ya. Eh, I itu ideal ya. Em, nah, I itu dikatakan ideal yang dibangun secara hingga ya secara hingga jika I itu ya dapat ditulis sebagai apa? Ideal yang dibangun oleh namakanlah himpunannya X1 ya, X2, X3 sampai Xn. Gitu ya. Saya bisa tulis seperti ini. Ideal yang dibangun oleh S ya, di mana X-nya itu anggotanya berisinya X1, X2 sampai Xn. Itu yang dibangun secara hingga gitu ya. Terus kalau I itu dikatakan ya ideal prinsipal, saya lupa mungkin ideal utama gitu ya. Jika I-nya itu dibangun oleh suatu unsur X, X anggota R gitu ya. Contoh untuk ini yang mana? Kalau kita perhatikan ya, contoh ideal yang dibangun secara hingga Anda bisa misalkan R-nya itu ya selalu hal yang paling mudah ya bilangan bulat ya, maka Anda bisa buat
I itu ya itu adalah misalkan ideal yang dibangun oleh 3 dan 7 misalkan. Jadi dibangun oleh himpunan yang beranggotakan 3 dan juga 7. Gitu ya. Terus ideal prinsipal apa? Ya, contohnya ideal I sama dengan apa? 2Z. Kalau kita lihat I sama dengan 2Z itu kan sebenarnya apa? Sama saja dengan ideal yang dibangun oleh 2. Atau dengan kata lain kita bisa bilang apa? 2Z itu sama dengan apa? 2 dikali X, di mana X-nya bilangan bulat. Ya, atau bilangan bulat ini kan sama dengan PCR ya. Seperti itu. Selain 2Z apa? 3Z, 4Z, dan seterusnya. Gitu ya, ini saya namakan I1, ini mungkin saya namakan I2. Gitu ya, itu contoh ideal yang dibangun oleh beberapa unsur dan juga ideal utama. Kalau Anda perhatikan contoh di buku, dia bilang misalkan Anda punya I3 itu ideal yang dibangun oleh 4 dan 6. Ya, ideal yang dibangun oleh 4 dan 6. Nah, ideal yang dibangun oleh 4 dan 6 sekarang kita perhatikan. Berarti ya isinya bisa kombinasi linear antara 4 dan 6. Ya, Anda perhatikan. Ya, Anda perhatikan 2. 2 itu kan sama dengan 4 kali min 1 tambah 6 kali 1. Ya, berarti 2 anggota dari ideal I3. Nah, karena 2 anggota ideal dari I3, ya kalau Anda perhatikan di sini 2 anggota ideal dari I3 berarti apa? Ya, ideal yang dibangun oleh 2 ya pasti termuat di dalam I3. Kenapa? Ideal yang dibangun oleh 2 itu bentuknya apa tadi? 2x, di mana x-nya anggota bilangan bulat. Berarti apa? Kalau Anda punya 2x, itu sama saja dengan apa? 4 dikali min 1 dikali x, tambah 6 kali 1 kali x. Ya, selesai. Ingat X-nya itu anggota apa? Anggota R. R-nya itu apa? Bilangan bulat. Ya maka 2 itu. Ya, demikian. Nah, karena ideal yang dibangun oleh 2 itu termuat di 3, gitu ya. Dan kalau Anda perhatikan, ya tidaklah sulit untuk menunjukkan bahwa ideal I3 itu termuat di ideal yang dibangun oleh 2, gitu ya. Caranya apa ya? Kalau Anda ambil W anggota. Ya, ini cukup jelas juga. Ini contohnya ini. Ambil W anggota I3, maka apa? W itu Anda bisa tulis sebagai apa? Ideal yang dibangun oleh 4 apa? Berarti kelipatan 4 dan 6 toh kombinasi linear dari 4 dan 6. Berarti Anda bisa katakan apa nih sama dengan 4 kali X ditambah 6 kali Y. Di mana apa? X dan Y anggota Z. Dan Anda perhatikan ini kan sama saja dengan apa? 4 dan 6 punya faktor bersama, yaitu 2. Itu sama saja dengan 2 dikali apa? 2x tambah 3y. Kalau Anda perhatikan 2x plus 3y ini apa? Ya anggota Z. Ya, berarti apa? W kelipatan 2. Berarti W juga anggota ideal yang dibangun. Berarti dengan kata lain apa? Si ideal yang dibangun oleh 4 dan 6 itu sebenarnya adalah ideal yang dibangun oleh 2 dan namanya 2 Z. Bilangan genap. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau Anda perhatikan kita tidak banyak gitu ya. Kita tidak banyak eh, membahas hal-hal yang sudah Anda pernah pelajari, cuman kita mau apa ya membahas hal-hal yang baru Anda temukan di sini ya. Selain ini dia juga kasih definisi 5.7. Kita perhatikan ya. Ya, definisi 5.7 itu diberikan kalau apa? Ideal yang ideal yang hanya dibangun oleh satu anggota, gitu ya. Misalkan Anda punya R itu ring. Jika untuk setiap I subset R, I itu ideal, ya, eh, I-nya itu dibangun oleh satu unsur, ya, maka R itu dinamakan apa? Ring ideal prinsipal. Ya, R itu
dinamakan apa? Ring, ya, prinsipal ideal. Ring ideal utama, gitu ya. Ring prinsipal ideal. Ya, tambahannya, gitu ya. Lebih lanjut, ya, lebih lanjut. Kalau R-nya itu, ya, ring daerah integral, ya, kalau R itu ring daerah integral dan memenuhi sifat yang sama, yaitu apa? Setiap ideal dibangun oleh satu unsur, maka R itu ya punya nama lain yaitu apa? Biasanya dinamakan ring PID atau ring principal ideal domain. Ya, kalau yang di atas PIR gitu ya, PIR principal ideal ring ya, bukan ring ya. Kalau bahasa Indonesia nanti jadi RIP. Kita tulis PIR saja ya. PIR, sorry ya. Ini PIR principal ideal ring. Kalau yang di bawah principal ideal domain. Contoh principal ideal domain apa? Ya, contoh untuk ini adalah R bilangan. Contoh untuk ini adalah R bilangan bulat. Ya, kalau Anda perhatikan, bilangan bulat, ya, itu adalah suatu contoh ring principal ideal domain. Ya, setelah itu kalau Anda perhatikan, em, diberikan juga suatu ring yang namanya ring simple, simple ring, ya, definisi 5.8, ya, definisi 5.8 dikasih apa tuh? Ya, ring R itu ring dinamakan ya ring simple atau ring sederhana, ya, ring sederhana jika apa? Ideal, ya, di R hanyalah si ideal yang isinya nol atau apa? Si R itu sendiri. Ya, jadi ini adalah definisi dari ring sederhana atau simple ring. Gitu ya, simple ring yang apa? Idealnya hanya nol dan R. Kalau Anda ingat di struktur aljabar, dibahas itu adalah ring yang komutatif punya satuan. Nah, kalau ring komutatif punya satuan, gitu ya, terus idealnya hanyalah nol dan R, maka si ring itu adalah suatu lapangan. Tapi di sini hanya ring. Perhatikan ya, komutatif tidak memenuhi, unsur identitas pun belum tentu ada. Nah, itu dinamakan ring simple. Kalau ring ini ring komutatif, punya satuan, kalau memenuhi sifat ini maka namanya lapangan. Ya, kalau ini ditambah komutatif, ya, terus plus satuan, maka ring sederhana ini namanya berubah menjadi lapangan. Ya, lapangan. Selain yang Anda tahu, lapangan itu adalah suatu ring pembagi yang komutatif, gitu ya. Selain itu, lapangan juga salah satu sifatnya ini ya. Ideal di lapangan hanya ada dua, yang isinya nol atau tidak si himpunan itu sendiri. Gitu ya. Itu definisi dari ring simple. Anda perhatikan di situ diberikan contoh juga. Nah, ini ya ada beberapa hal yang diberikan di sini mengaitkan antara apa? Homomorfisme ring dengan ideal. Ya, Anda perhatikan proposisi 5.10 ya, proposisi 5.10 gitu ya. Itu dikasih gitu ya. Misalkan Anda punya F itu suatu homomorfisme dari R ke S gitu ya. Ini adalah suatu homomorfisme pada ring gitu ya. Yang pasti R dan S itu suatu ring ya.
Nah, sifat yang berikut yang berlaku apa? Ini. Ya, jika I itu ideal di R, ya kalau tidak salah nanti ideal itu ditulis seperti ini ya, I ideal di R, gitu ya. Maka yang Anda perlu perhatikan bahwa apa? Ya, peta dari I terhadap himpunan F itu adalah apa? Ideal. Juga di FF, gitu ya. Peta dari ideal I itu ideal di peta dari si ring R. Peta dari ring R ini apa? Ini sama saja dengan apa? Image. Maaf, ini sama saja dengan apa? Peta. Oke, yang dikenal dengan nama apa? Peta dari ya. Atau kita namakan apa? Himpunan daerah hasil dari si fungsi F. Ingat, dia bukan ideal di S. Ya, tidak selalu harus ideal di S. Gitu ya. Terus yang berikut, ya kalau Anda perhatikan, kalau Anda punya ideal di S, namakan J, gitu ya. J itu ideal, sorry, bukan anggota ya. J subset S, J ideal, maka maka apa? Prapeta dari J, nah ini yang baru apa? Ideal di I, bukan I, ideal di R. Ya, prapeta dari R, prapeta dari J itu adalah apa? Suatu ideal dari R. Nah, yang bagian A eh, saya kasih Anda untuk buktikan gitu ya. Anda coba kerjakan bagian A ya. Itu Anda kerjakan ya. Saya akan bahas yang bagian B ya. Ingat apa yang dimaksud dengan prapeta? Saya tulis dulu ya. Ingat F inverse dari J itu adalah apa? Eh, anggota R yang dimana apa? Petanya itu ada di J. Itu yang namanya F inverse. Ya, F inverse di sini bukan inverse dari J, bukan, gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan F inverse adalah prapeta dari si J. Prapeta berarti apa? Pasangannya anggota-anggota J di domain. Nah, kita mau tunjukkan dia ideal. Ingat, untuk ideal yang pertama yang kita perlu tunjukkan adalah apa? Ya, F inverse J dengan operasi tambah itu adalah suatu apa? Ya, dengan operasi tambah adalah suatu subgroup. Untuk subgroup kita cukup tunjukkan apa? Tertutup sama punya inverse. Nah, sekarang ya sifat eh, kita mulai dari 1.1 ya, kita mulai dari tunjukkan kalau ya ini adalah memiliki sifat apa? Tertutup. Ya, ambil ya X dan Y anggota F inverse J. Kita akan tunjukkan kalau apa? Ya, ini ganti tertutup, tertutup, gitu ya. Ambil ini, nah Anda perhatikan, ya, karena X dan Y itu F inverse J, ya, berarti Anda perhatikan di sini, maka apa? Fx dan Fy itu anggota J. Sekarang yang kita mau tunjukkan apa? X tambah Y itu juga anggota F inverse Y. Kalau X tambah Y anggota F inverse Y berarti apa? X tambah Y itu juga apa? Suatu prapeta dari ideal J. X tambah Y adalah prapeta dari ideal J. Cara tunjukkan di situ X tambah Y anggota prapeta J apa? Kita petakan. Ya,
Cara menunjukkannya bagaimana? Petakan. Petakan X tambah Y. Nah, apakah peta dari X tambah Y ini anggota J atau tidak? Kalau anggota J, beres. Gitu ya. Jadi kita mulai. Peta dari X tambah Y. Karena F homomorfisme, maka kita tahu peta X tambah Y sama dengan apa? Peta X tambah peta Y. Kita tahu peta X itu anggota J, peta Y juga sama anggota J. Gitu ya. Terus J itu apa? Ideal. Berarti apa? Peta X tambah peta Y juga anggota J. Berarti apa? Peta X tambah peta Y juga anggota J karena J-nya ideal. Dan kita tahu Fx tambah Fy itu sama dengan apa? F dari X tambah Y. Berarti F dari X tambah Y juga anggota J. Dari sini beres, berarti apa? Tertutup. Memenuhi. Yang kedua, inverse. Ya, nah sekarang ambil X anggota F inverse J. Kita mau tunjukkan apa? Tadi min X atau inverse terhadap penjumlahan itu juga apa? Anggota F inverse J. Gitu ya. Seperti itu. Sekarang Anda perhatikan. Ya, Anda perhatikan kita mau tunjukkan ini. Berarti kita lihat apa? Ya, petakan F min X. Kita petakan F min X. Ya, kita perhatikan di sini peta dari F min X. Ya, itu ya kalau Anda lihat peta dari F min X, ya ini sama dengan ya kalau Anda perhatikan di sini peta dari F min X itu sebenarnya Anda bisa langsung ini sama dengan min dari peta X ya. Cuman kalau saya supaya lebih jelas kita lihat ini saja ya. Anda tahu kalau ya 0 di R itu sama dengan X tambah min X. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya Anda perhatikan bahwa berarti peta dari 0R itu sama dengan peta dari X tambah min X. Seperti itu ya. Kita tahu kalau ideal itu punya unsur identitas ya terhadap operasi penjumlahan. Dan kita tahu kalau apa berdasarkan definisi homomorfisme peta dari 0R itu adalah apa? 0S. Di dari sini Anda punya apa? Peta dari X ditambah min X itu sama dengan 0x. Dan karena F itu homomorfisme, berarti ini sama dengan apa? Fx ditambah F min X. Sama dengan 0x. Ya, Anda tahu kalau Fx ini anggota apa nih? Anggota J. 0S juga anggota J. Berarti Anda punya apa? F min X itu sama dengan apa? 0S kurang atau kurang apa? Fx. Karena ini dua-duanya anggota J, ya, ini juga anggota J, berarti apa? Sebenarnya ini 0 tambah min Fx, ya, ini juga anggota J, berarti apa? Mau tidak mau F min X yang adalah operasi penjumlahan, hasil dari penjumlahan identitas di S dan inverse dari Fx juga anggota J. Ya, anggota J tambah anggota J, ya anggota J lah. Kenapa? J adalah ideal. Berarti dari sini Anda punya memenuhi sifat inverse. Itu adalah berarti subgroup. Berarti dari sini kita baru dapat si F inverse J itu subgroup. Nah, sifat yang kedua perlu kita buktikan. Saya tidak tulis di sebelah bawah lagi. Saya tulis di sebelah kanan di sini. Gitu ya. Yang pertama apa? Kita ambil
anggota R, namakan R kecil, terus kita ambil X anggota F inverse J, ya, kita akan tunjukkan apa? Ya, kita akan tunjukkan kalau R dikali X anggota F inverse J, dan begitu juga dengan XR juga anggota F inverse J. Caranya bagaimana ya? Kita petakan. Petakan dari peta dari Rx. Karena F homomorfisme, berarti F Rx itu sama dengan apa? Fr dikali X. Nah, Fr anggota mana? Ya, kita tahu Fr ini anggota, sorry, supaya pas. Fr, gitu ya. Fr ini anggota mana? Fr ini anggota S. Fx anggota mana? Nah, Fx anggota J. Karena J ideal, pakai sifat kedua pada ideal apa? Anggota ring dikali anggota ideal ada juga di dia. Nah, idealnya J, ringnya apa? S. Berarti apa? Anggota S kalau kali anggota J berarti ada di anggota J. Berarti apa? Perkalian ini ada di anggota di J. Pakai apa? Gunakan fakta bahwa apa? Ya, J-nya apa? Ideal. Karena perkalian itu anggota J dan perkalian itu sama dengan peta dari Rx, berarti peta dari Rx juga anggota J. Selesai. Kalau dibalik bagaimana, Pak? Sama saja. Ya, ini berarti Fx dikali R, berarti sama dengan apa nih? Fx dikali Fr. Ingat, ideal apa? Dikali dari kiri dengan anggota ring, dikali dari kanan dengan anggota ring, tetap ada di ideal. Ya, dari sini berarti sudah dapat bahwa F inverse J itu adalah suatu ideal di R. F inverse itu apa? Ingat, F inverse adalah prapeta dari ideal J. Prapeta berarti apa? Pasangan-pasangannya peta dari J di domain. Seperti itu.